Mantan Menteri Perdagangan RI atau Mendak Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyambangi Gedung Komisi Yudisial RI atau KY Senin 11 Agustus 2025. Pantauan Tribun News di lokasi, Tom Lembong hadir sekitar pukul 9.51 pagi waktu Indonesia Barat mengenakan pakaian kemeja putih dan celana panjang hitam serta didampingi dua orang kuasa hukumnya. Diketahui, kunjungannya ini merupakan lanjutan dari proses hukum Lembong yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Namun, setelahnya, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden RI Prabowo Subianto yang berarti menyatakan kalau seluruh proses hukum yang berjalan terhadapnya selama ini dihapuskan. Kepada awak media, Tom menegaskan kedatangannya ke KY untuk menunjukkan keseriusan dirinya dalam membenahi proses hukum di Indonesia, khususnya perilaku majelis hakim. Meski demikian, Tom tidak membeberkan secara detail apa saja berkas atau bukti apa saja yang disampaikan pihaknya ke KY. Tom juga belum dapat menjelaskan secara rinci apa saja yang akan disampaikan kepada KY dalam kunjungannya hari ini. Mendak periode 2015 sampai 2016 itu hanya mengaku merasa optimistis kalau dirinya bisa melakukan perbaikan terhadap perilaku para penegak hukum yang ada di Indonesia. Hanya saja, pertemuan Tom dengan pihak KY digelar secara tertutup. Awak media hanya diminta untuk menunggu di area lobi gedung KY RI. Hingga berita ini ditulis pada 10.16 pagi waktu Indonesia Barat, Tom bersama kuasa hukumnya masih berada di dalam gedung KY. Perjalanan kasus Tom Lembong. Kasus yang menjerat Tom Lembong bermula pada Oktober 2023 ketika Kejaksaan Agung menyidik dugaan korupsi dalam importasi gula kristal mentah atau GKM. Saat itu, Tom telah bergabung dalam tim nasional pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Setahun kemudian, tepatnya pada 29 Oktober 2024, Tom ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ia didakwa bersama sejumlah pihak termasuk Direktur Pengembangan PT PPI Charles Sitorus dan 9 pengusaha gula swasta. Jaksa mendakwa Tom telah menerbitkan 21 persetujuan impor gula tanpa rapat koordinasi antar kementerian serta menunjuk operasi TNI Polri bukan BUMN dalam operasi pasar. Menurut jaksa, tindakan ini menyebabkan kerugian negara hingga 578 miliar. Namun, dalam proses sidang, hakim hanya mengakui kerugian negara sebesar 194 miliar akibat pembelian gula impor yang dianggap terlalu mahal. Dilansir tribunsolo.com, pada 18 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong disertai denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Hakim menyatakan Tom bersalah karena lalai dan tidak cermat dalam pengambilan kebijakan. Meski demikian, ia tidak terbukti menikmati hasil dari dugaan korupsi tersebut. Dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa kebijakan impor yang dilakukan Tom lebih mencerminkan pendekatan ekonomi kapitalis ketimbang kerakyatan. Sementara itu, dalam berbagai kesempatan, Tom Lembong membantah seluruh dakwaan. Ia menegaskan, kebijakan impor gula diambil dalam situasi mendesak demi mengatasi kelangkaan dan stabilisasi harga di dalam negeri. Tom Lembong juga menyatakan, keputusan tersebut didasarkan pada perintah Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, dan bukan atas inisiatif pribadi. Pihak kuasa hukumnya pun menyatakan bahwa tidak ada niat jahat atau mens rea dalam keputusan impor tersebut. Pada akhir Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengusulkan abolisi terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Tom Lembong. Terkait abolisi itu, tercantum dalam Surat Presiden nomor 42 Pres 07 27 25 dan disetujui oleh DPR pada 31 Juli 2025. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, dalam rapat paripurna menyatakan bahwa abolisi terhadap Tom merupakan bagian dari upaya merajut rekonsiliasi dan persaudaraan bangsa. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan seluruh proses hukum dan situasi politik nasional. Dengan abolisi resmi dari Presiden, Tom Lembong bebas dari pidana penjara pada Jumat 1 Agustus 2025.